الدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menggenggam hidup dan kehidupan kita. Zat yang hanya kepadanya kita menghambakan diri kita, dan zat yang hanya kepadanya kita memohonkan pertolongannya. Dan sungguh karena nikmat dan karunia-Nya lah kita di siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menghantarkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang terbaik, menjadi hamba-hambanya yang selalu berada dalam ridho dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukasafatul Qulub Imam Al-Ghazali ada sebuah dialog antara Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam dialognya Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, manakah di antara amalan hambamu yang engkau cintai ya Allah? Apakah salat? Apakah puasa? Apakah haji dan umrah?" Apa jawaban Allah ketika Nabi Allah Musa mempertanyakan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah di antara amalan hamba-hambanya? Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam menyodorkan kata salat, puasa, haji, umrah, Allah katakan itu semua tidak. Karena ketika kita melaksanakan salat, sesungguhnya salat itu untuk kita sendiri. Sebagaimana Allah yakinkan di dalam Al-Quran, aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika kita seorang muslim melaksanakan ibadah sholat, maka sesungguhnya sholat itu yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga ketika kita melaksanakan zikir, Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kalian berzikir maka akan tentram, tenanglah jiwa-jiwa kalian. Jadi semua rangkaian ibadah yang disebutkan Nabi Allah alaihi salam kepada Allah, semuanya itu kembali kepada diri kita. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihi bertanyakan, jadi amalan apa ya Allah yang membuat engkau senang di antara amalan hamba-hambamu? Lalu Allah kemudian mengatakan, amalan yang paling aku cintai di antara amalan hamba-hambaku adalah sedekah. Karena ketika kalian bersedekah, kalian membahagiakan makhlukku di muka bumi ini.
Maka ketika kalian mampu membahagiakan makhlukku, maka sungguh disitulah aku merasakan bahagia. Masjid Nikmatul Ittihad sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan, dan itu untuk kepentingan kita umat, agar kita bisa beribadah dengan tenang, agar kita bisa beribadah dengan nikmat, agar kita bisa beribadah dengan khusyuk. Masjid Nikmatul Ittihad memfasilitasi itu semua untuk kita. Maka ketika kita menginfakkan harta kita untuk kepentingan itu, maka sungguh kita sedang berusaha membahagiakan makhluk Allah di muka bumi ini, agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Maka inilah yang nilai yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sekian amalan-amalan seorang hamba kepada Allah. Maka pantas kalau sedekah ini menjadi sesuatu yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika Allah menurunkan sebuah ayat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan, kata Allah, walaupun itu sebiji zarrah, maka Allah akan membalasnya pula. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengajukan usulan. Rasulullah mengatakan, "Hadza qalilum min ummati." Terlalu sedikit ya Allah kalau seandainya umatku ketika dia berbuat kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Ini bisa diambil dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah Syekh Abu Bakar Al-Usfuri, bagaimana dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menurunkan ayat "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan maka Allah akan ganjar dengan satu kebaikan, maka Rasulullah pada saat itu mengajukan permohonan, "Hadza qalilum min ummati." Terlalu sedikit bagi umatku ya Allah kalau seandainya kebaikan satu dibalas dengan kebaikan satu. Lalu apa Allah katakan? Allah kemudian menurunkan ayat, "Ulaika yu'tauna ujurahum marratain." Kalau begitu satu dibalas dengan dua. Jadi siapa yang berbuat satu kebaikan maka dibalas oleh Allah dengan dua kebaikan. Itu pun masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza qalilum min ummati." Terlalu sedikit bagi umatku ya Allah kalau satu dibalas dengan dua. Lalu Allah turunkan lagi, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa saja seorang hambaku mendatangkan satu kebaikan maka baginya mendapatkan 10 kebaikan, kata Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap masih mengatakan, "Hadza qalilum min ummati." Terlalu sedikit ya Allah kalau satu dibalas hanya dengan 10 kebaikan. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, Allah pun kemudian menurunkan ayat, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah turunkan ayat lagi, perumpamaan orang-orang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, persis seperti biji. Bi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap biji itu akan menghasilkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah, yang setiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji. Berarti satu kebaikan seorang hamba ketika dia bersedekah, Allah akan memberikannya dengan 700 kali. Itu pun masih Allah bilang, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah masih lipat-lipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dengan mengatakan, "Hadza qalilum min ummati fijid ya Rabb." Ya Allah, terlalu sedikit bagi umatku ya Allah kalau satu dibalas hanya dengan 700 ya Allah. Fajid ya Rabb, tambahkan lagi ya Allah. Maka Allah kemudian menurunkan ayat, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, yang tidak lain adalah ketika seseorang bersedekah, maka sungguh dia sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira.
maka Allah akan membalasnya pinjaman itu berlipat-lipat. 700 dilipat lagi, 700 dilipat lagi. Begitu Allah mengapresiasi orang-orang yang suka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Rasulullah masih mengatakan, "Hadza qalilun min ummati fajidni rabb." Sedikit banget ya Allah, kalau bisa ditambahin sedikit lagi ya Allah. Sampai Allah kemudian menurunkan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dengan sudah tidak ada lagi tanpa batasnya. Ketika orang-orang sudah berbuat baik, maka Allah akan memberikan apresiasi, nilainya sudah tidak terhingga lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keutamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, manakah di antara amalan hamba-Mu ya Allah yang membuat Engkau senang?" Maka Allah menjawab, "Di antara amalan hamba-hambaku yang membuat aku senang dan aku cinta, tidak lain adalah sedekah. Karena ketika dia bersedekah, maka sungguh dia sedang membahagiakan makhlukku di muka bumi ini." Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita mampu kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Sarful abdi jami'a man amallahu ma khuliqa li ajli. Ketika seseorang mampu merepresentasikan setiap karunia yang diberikan Allah kepada dirinya dengan memberikan hartanya di jalan Allah dengan cara bersedekah, maka itulah sebagai representasi dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan semakin kita banyak bersyukur, maka akan semakin ditambahkan kita punya rezeki. Maka tidak ada seseorang yang dimiskinkan oleh Allah hidupnya karena dia bersedekah. Dan bahkan semakin banyak dia bersedekah, maka akan semakin banyak dia akan diberikan karunia oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka akan tambah rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia rezeki yang luas sehingga kita mampu mentasarufkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nikmat dan rezeki yang kita tasarufkan di jalan Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di penghujung khutbah yang kedua ini sejenak kita tundukkan hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil. Allah jadikan kita orang-orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita.
dengan cara kita mensedekahkan harta yang kita dapatkan sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan dari situlah Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah jadikan bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang istiqomah, yang mampu meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabur rahmah wa abwabun ni'mah wa abwabur rizqi wa abwabus sihah wa abwabul afiyah wa abwabus salamah wa abwabul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu